Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok 10 tugas dengan mata kuliah kekayaan intelektual dengan tema sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di kelompok kami yang pertama ada Ferry Yudhistira, kedua ada Ronaldo Nababan, ada Della Septiana, saya sendiri, ada Jen Elizabeth, dan ada Raihan Alif. Next. Ya, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu terkait dengan latar belakang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, yaitu merupakan warisan intelektual dan biologis yang sangat berharga bagi masyarakat adat dan lokal di seluruh dunia. Kedua konsep ini memiliki keterkaitan erat dalam konteks pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan hak masyarakat adat, dan potensi pengembangan inovasi berkelanjutan. Sumber daya genetik didefinisikan sebagai materi genetik yang mengandung unit fungsional pewarisan sifat dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, atau spesies lainnya yang memiliki nilai aktual atau potensial bagi umat manusia. Sementara itu, pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat dan lokal yang berkembang secara turun-temurun dan berkaitan erat dengan lingkungan dan sumber daya alamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, politik hukum nasional menjadikan SDG dan PTSDG sebagai salah satu sumber daya pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka semua usaha pengelolaan dan pemanfaatan SDG dan PTSDG harus bermuara pada kemakmuran rakyat. Agar dapat berdaya guna sebagai sumber kemakmuran, SDG dan PTSDG harus dikelola dengan baik. Politik hukum instrumental Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 telah mengamanahkan dibentuknya National Competent Authority, mengingat pengelolaan SDG yang tersebar dalam berbagai kementerian seperti kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Bioprospeksi yang berlanjut pada monopoli dan komersialisasi hak paten, serta kompleksnya pengelolaan SDG dan PTSDG. Posisi NCA menjadi sangat strategis dan amanah tersebut menimbulkan tanya, di bawah koordinasi siapakah ideal lembaga NTA tersebut? Kemudian ada tata cara pendaftaran SGD dan PTSDG. Dalam hal ini guna mendapatkan pelindungan hukum oleh negara. Terdapat tata cara pendaftaran yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, yakni tahap pertama, pengajuan yang diwakili oleh asosiasi, produsen, dan organisasi dengan persyaratan sudah melakukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Haki sebanyak 3 rangkap, surat kuasa khusus, bukti pembayaran, dan dokumen deskripsi dengan isi yang pertama, nama yang ingin didaftarkan. Yang kedua, jenis barang. Yang ketiga, uraian mengenai karakteristik. Yang keempat, mengenai uraian mengenai kondisi lingkungan. Yang kelima, uraian tentang batas-batas wilayah. Yang keenam, uraian mengenai proses produksi dan proses pengolahan. Yang ketujuh, uraian mengenai metode. Kemudian yang tahap kedua, yakni pemeriksaan administratif dalam hal ini, pemeriksaan terhadap administratif yang telah didaftarkan dengan ketentuan. Jika terdapat perubahan, diberikan waktu 3 bulan untuk memperbaiki. Moderator boleh dilanjut. Kemudian tahap ketiga, pemeriksaan substansi dalam hal ini, Dirjen Hakim melakukan uji kelayakan terkait dengan hal yang didaftarkan didampingi oleh para ahli. Yang jika layak uji akan dilaporkan kembali kepada Dirjen Hakim, dan pemeriksaan ini paling lama berlangsung selama 2 tahun. Yang kemudian tahap keempat, pengumuman. Hal ini dilakukan setelah beberapa tahap di atas, yang nantinya Dirjen Haki akan mengumumkan melalui berita resmi, dan pengumuman tersebut berlangsung selama 3 bulan. Yang kelima, ini merupakan tahap opsional atau oposisi pendaftaran, yang dalam hal ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan setelah adanya pengumuman. Jika hal ini merupakan proses sanggahan dan terdapat hal yang kurang tepat sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian tahap keenam, pendaftaran, yang dalam hal ini jika sudah tidak terdapat oposisi akan dinyatakan final. Kemudian Dirjen Haki akan memberikan sertifikat terdaftar. Yang ketujuh adalah pengawasan terhadap penggunaan. Hal ini bersifat untuk mempertegas tugas monitoring dari Dirjen Haki bersama para ahli untuk memastikan bahwa digunakan sesuai dengan yang telah ada di dalam buku persyaratan yang telah diajukan. Untuk selanjutnya yaitu peraturan hukum.
peraturan yang mengatur tentang PTSDG adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengesahan Protokol Nagoya. Undang-undang ini menekankan pentingnya inventarisasi SDG dan PT serta pengembangan peraturan terkait pembagian manfaat dari pemanfaatannya. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Undang-undang ini mengatur kewajiban pengungkapan sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten. Ini mencakup ketentuan mengenai pembagian manfaat dari pemanfaatan SDG dan PT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dengan Persetujuan Madrid. Peraturan ini merupakan suatu langkah pembaharuan hukum yang bertujuan untuk memperkenalkan merek yang berasal dari pengetahuan tradisional Indonesia ke ranah global. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal. Peraturan ini memberikan perlindungan kekayaan intelektual komunal sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi secara tidak layak. Perlindungan kekayaan intelektual komunal juga mencegah agar identitas budaya masyarakat pemiliknya tidak hilang sejalan dengan punahnya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Yang terakhir, ada rancangan undang-undang tentang sumber daya genetik yang sedang dirancang pada saat ini. Dibahas untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap SDG dan PT di tingkat nasional sejalan dengan perkembangan hukum internasional di bidang PT SDG ini. Yang selanjutnya saya akan memaparkan contoh kasus, yaitu kasus paten kunyit turmeric yang di Amerika Serikat. Pada tahun 1995, University of Mississippi Medical Center memperoleh paten di Amerika Serikat atas penggunaan kunyit untuk penyembuhan luka. Pemerintah India menentang paten ini karena kunyit telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional India untuk tujuan serupa. Akhirnya, paten tersebut dibatalkan karena dianggap tidak memiliki unsur kebaruan. Dengan riset ilmiah dan industri India menentang paten tersebut pada tahun 1996 dengan alasan bahwa penggunaan kunyit tersebut sebagai penyembuhan luka telah dikenal dan digunakan secara tradisional di India selama berabad-abad, sehingga paten tersebut tidak memenuhi kriteria kebaruan. Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat kita sadari juga bahwa kasus ini menjadi contoh penting tentang pentingnya mengakui dan menghormati pengetahuan tradisional dan juga menunjukkan bagaimana paten dapat digunakan untuk mengklaim pengetahuan yang sudah ada. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Baik, itulah tadi terkait dengan presentasi hasil kelompok kami dan juga kami juga mencantumkan beberapa referensi dan bahan bacaan yang sudah kami cantumkan dalam video ini terkait dengan latar belakang, tata cara pendaftaran sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, kemudian ada peraturan hukum dan terakhir ada sumber bacaan dari contoh kasus yang kita angkat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.